Shalom saudara semuanya, Jemaat JKI Providensia terkasih, gimana kabarnya? Saya kangen banget ketemu dengan kalian. Saya berdoa Anda semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Sebelum kita masuk dalam pembawaan firman Tuhan yang ingin saya sharing untuk menguatkan setiap kita dalam situasi pandemi ini, saudara, saya pengen ajak kita memberikan apresiasi kepada mereka yang berjuang dengan keras dalam perlawanan melawan corona ini, yaitu para dokter dan perawat yang mempertaruhkan nyawanya, melindungi bangsa ini, melindungi Anda dan saya. Kita harus berikan apresiasi terbaik untuk mereka, dan juga jangan lupa untuk terus mendoakan mereka supaya mereka yang berjuang di garis depan ini memenangkan pertempuran ini dengan sesedikit korban mungkin. Saudara, saya rindu sebenarnya supaya Anda dan saya dalam kondisi-kondisi begini tidak makin mundur, tidak menjadi putus asa, tidak menjadi kecil hati, tapi justru Anda dan saya mengambil hikmat dari semuanya ini. Saudara, saya sempat baca banyak berita hari-hari ini, kita semua negara jadi dipersatukan. Ada hal yang baik sebenarnya yang kita bisa lihat di tengah ini, walaupun saya nggak bilang corona ini hal yang baik. Sekali lagi, jelasnya banyak banget korban dan itu bukan hal yang baik, saudara. Tapi sekali lagi kita terpanggil, saudara, untuk menjadi orang-orang yang punya pengharapan. Dalam arti bahasa kita harus mengeluarkan kehidupan, dan kita dipanggil untuk melihat yang baik yang masih kita bisa syukuri. Saya teringat dengan sebuah quotes yang mama saya paling suka dalam hidupnya, yaitu jangan memperhitungkan apa yang hilang, tapi perhitungkan apa yang masih tersisa. Dalam arti, kalau saya suka bilang, jangan sampai kita ini hidup selalu terngiang dengan apa yang kita nggak punya, apa yang hilang, apa yang rugi dalam hidup kita. Jelasnya kalau dibilang rugi, kita semua mengalami kerugian dalam banyak hal. Tapi sekali lagi, saudara, saya berdoa kita semua sama-sama punya tekad untuk melihat bukan apa yang hilang, bukan apa yang rugi, tapi kita belajar sama-sama untuk mensyukuri apa yang kita masih bisa pegang, apa yang kita masih bisa syukuri. Salah satunya ini seperti sebuah sabat di mana kita semua tidak diizinkan kerja, tapi kita semua masing-masing menikmati yang lebih berharga, yaitu keluarga kita, waktu-waktu yang kita investasikan untuk anak-anak kita. Saudara, ada satu firman Tuhan yang saya pengen kita baca untuk menguatkan saudara semua di tengah pandemi ini, yaitu di Matius 14 ayat 22 sampai 33. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ini cerita tentang Yesus berjalan di atas air. Lalu setelah orang banyak itu disuruh pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Jadi Yesus sendirian berdoa. Terus Yesus bilang, sebelum Yesus naik berdoa, Yesus bilang ke murid-muridnya, 12-12-nya, kamu naik perahu dulu, ke seberang aja dulu, nanti aku nyusul, gitu ya. Lalu ayat 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara, sebelum kita teruskan tentang ayat yang kita baca ini, saudara, saya ingat dulu ada seseorang yang pernah ngajarin ke saya. Saya nggak ingat siapa yang ngajar ke saya, tapi ketika saya masih kecil, pernah ada seseorang yang berkata begini. Saya entah ini dapat dari mana, atau dari tabloid atau apa, saya nggak ingat. Cuman saya ingat ada orang pernah ngomong begini, saudara. Hidup itu datang kepada permasalahan hidup itu datang ke dalam hidup kita seperti gelombang. Dalam arti badai yang satu, terus badai berikutnya, badai berikutnya, badai berikutnya. Dan itu juga yang sering saya sharing, bahwa saudara, walaupun Anda baru saja mengalami badai dan Anda sedang tidak mengalami badai, berita buruknya akan segera datang badai yang baru. Karena hidup itu selalu terjadi gelombang demi gelombang demi gelombang, permasalahan demi permasalahan demi permasalahan. Kalau mama saya suka ngomong, kalau nggak suka masalah, istilahnya nggak suka ngadepin masalah, jangan jadi manusia. Karena kehidupan manusia itu satu-satunya tempat yang tidak ada masalah itu cuma kuburan. Itu kalau kata mama saya. Tapi saudara, kalau memang betul kehidupan itu seperti gelombang yang datang dan pergi, datang dan pergi. Sama juga berkata bahwa habis gelap terbitlah fajar, gitu ya. Akan selalu ada yang baik dari setiap yang buruk. Saudara, kalau memang hidup itu datang seperti gelombang, maka kita semua jelas sedang mengalami gelombang terbesar sepanjang sejarah. Yaitu bukan cuma Anda dan saya ngalami, tapi kita semua seluruh dunia sedang mengalami pandemi yang sama. Dan ini bukan
bukan pandemi yang bercandaan, saudara. Ini sesuatu yang sangat mengerikan dan betul-betul memakan jiwa, memakan korban setiap harinya. Dan itu jujur, sama seperti saya pernah sampaikan bahwa Tuhan, saya percaya hati Tuhan juga sedih dengan hal ini. Tapi ya, kembali kepada konteks yang tadi saya mau sampaikan, bahwa kehidupan kita ini kalau memang seperti gelombang, maka Anda dan saya, kita semua sama-sama sedang mengalami gelombang terbesar, badai terbesar dalam kehidupan kita. Dan saudara, jujur badai ini mungkin baru awal, tapi saya tahu Anda dan saya pasti mengkhawatirkan hal yang sama. Setelah badai ini lewat, kan butuh waktu untuk memulihkan segala sesuatunya sampai normal. Saya setuju, akan banyak yang berubah setelah ini. Tapi saya bisa pastikan satu hal, saudara, hari ini saya mau kuatkan Anda. Bahkan di tengah badai terbesar pun, Tuhan kita tetap dengan santainya berjalan di atas air. Dalam arti apa, saudara? Murid-muridnya takut, murid-muridnya gelisah, mereka khawatir. Wah, ini badai, sakal. Dan saudara, murid-murid Yesus ini orang-orang yang jago berlayar. Mereka bukan orang yang nggak ngerti berlayar. Dalam arti ketika mereka datang badai, mereka tahu mesti ngapain. Tapi kalau mereka sampai takut, karena mereka juga tahu ini badai yang nggak lazim, ini badai yang sepertinya akan memakan hidup kita semua. Kita akan binasa di sini. Tapi saudara, sama seperti apa yang terjadi hari itu, saya percaya di awal pandemi pertama, ketika kita semua tidak diizinkan kemana-mana, harus stay at home. Saya masih ingat ada ketika saya doa pagi, saya dapat firman Tuhan di Mazmur yang berkata bahwa di atas air bah pun Tuhan kita tetap bersemayam, Tuhan kita tetap bertahta. Saudara, kalau kita lihat kejadian ini, walaupun semuanya lagi dalam kondisi gunjang ganjing, takut, tapi saudara bisa percaya bahwa Tuhan yang Anda sembah, Tuhan yang kita sama-sama layani, Dia Allah yang tetap berkuasa di atas badai ini. Badai ini tetap tunduk di bawah nama Yesus. Dan saudara, saya mau bilang, Yesus sampai hari ini masih Allah yang sama kuat dahsyatnya sampai hari ini. Karena itu saudara, kuatkan hatimu, kita pasti akan lewati ini, saudara. Saya lanjutkan pembicaraannya. Ketika mereka berjalan, Yesus berjalan di atas air, mereka terkejut ngelihat Yesus sebagai hantu, ya saudara. Lalu segera Yesus berkata pada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia. Dan saya suka banget Petrus, karena kayaknya ngomong dulu baru mikir gitu ya. Yesus begitu ngelihat Petrus langsung ngomong, "Tuhan, kalau itu Engkau, panggil saya ke sana." Kalau saya jujur, ini sesuatu yang kayaknya saya tipe orang yang mikir dulu sebelum ngomong. Petrus ini kayak tipe orang yang kayak, "Itu Yesus, gua lompat," gitu kan. Ketika dia lompat, bukan lompat, tapi Yesus ngomong, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus, men. Ini satu-satunya manusia selain Tuhan Yesus yang berjalan di atas air, ya. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah, saudara. Saudara, ada sesuatu yang unik, karena gini saudara, saya teringat, saya nggak tahu deh kalau saya seorang anak yang dari kecil di sekolah minggu, anak pendeta juga gitu ya. Saya dulu kecil pernah pengen berusaha jalan di atas air. Saya nggak tahu Anda pernah nggak ngalamin kayak gini, dimana ketika masih kecil di kolam renang, gue mau jalan di atas air, beriman, terus gue jalan gitu loh. Siapa tahu iman gue berjalan, tahu-tahu tiba-tiba gue berjalan di atas air. Itu kan keren banget. Tapi itu semua nggak pernah terjadi sampai hari ini. Gue nggak pernah lihat itu terjadi. Tapi anyway, saudara, Petrus berjalan di atas air. Tapi sayangnya seringkali ayat ini menjadi sesuatu yang kita pelajari dari sisi kegagalannya Petrus. Kita seringkali melihat ini sebagai kegagalannya Petrus. Cerita ini kita sering pakai sebagai perumpamaan, kalau kamu kehilangan fokus kepada Tuhan, kamu pasti tenggelam, gitu ya. Seringkali ayat ini jadi sesuatu yang kita selalu pakai untuk menceritakan resiko atau akibat dari kita kehilangan fokus pada apa yang paling penting. Betul juga, bagus juga, karena memang Petrus tenggelam karena dia memalingkan perhatiannya dari Yesus kepada badai. Betul, saudara. Tapi bukan ini konteks cerita yang sebenarnya mau disampaikan sama kitab Matius. Karena gini, saudara, yang lucu kalau Anda perhatikan kata demi kata, lucunya gini, saudara, Petrus tidak langsung tenggelam. Anda nggak tahu, saudara pernah nggak ngalamin yang namanya tenggelam? Saudara, kalau tenggelam tuh namanya begitu, tenggelam tuh langsung pluk gitu ya. Saya masih ingat waktu itu pas zaman banjir, got sama tanah kan rata gitu ya, nggak kelihatan mana got mana tanah. Saya masih ingat saya lagi jalan sama teman saya, tiba-tiba teman saya hilang. Saya pikir kemana dia hilang, atau dia nyelup ke got gitu ya, pluk gitu ya. Yang namanya tenggelam tuh selalu set gitu, hilang gitu, saudara. Tapi kalau Anda baca firman Tuhan berkata begini, Petrus
ketika dia mulai merasa tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Saudara, mulai tenggelam tuh artinya begini, kayak mulai pelan-pelan tenggelam. Saudara, ini sesuatu yang aneh, karena yang namanya tenggelam kan ya tenggelam aja, tapi Petrus mulai lama-lama tenggelam. Sebenarnya poin yang saya mau sampaikan begini, saudara, yang namanya iman nggak pernah ada yang tiba-tiba iman tuh langsung tenggelam, langsung hilang, langsung blub gitu loh. Dari yang punya iman tiba-tiba tidak punya iman. Yang namanya orang kehilangan iman itu, saudara, itu mulai kehilangan iman dalam arti pelan-pelan kehilangan apa yang dia percayai. Saudara, terutama ketika Anda dan saya sedang mengalami badai yang besar seperti ini, tidak menutup kemungkinan bahwa Anda dan saya mulai kehilangan iman yang pada awalnya kita pegang. Mungkin awalnya ketika kita lewatin pandemi ini, kita berkata, pasti bisa, aku yakin Tuhan akan pelihara, aku yakin begini, aku yakin begitu. Tapi tanpa sadar ketika ini berlangsung cukup lama, sekarang sudah hampir sebulan, tanpa sadar kita mulai rasa kehilangan iman yang awal-awal kita miliki. Kehilangan gairah yang awal-awal kita miliki. Segala sesuatu mulai sepertinya pudar. Saudara, ini juga yang dialami sama Petrus. Dia tidak langsung tenggelam, tapi dia mulai tenggelam, saudara. Dan saudara, saya nggak bilang ini sebagai kegagalannya Petrus, karena kalau jujur, kalau kita cuman dengar dari sini, tidak ngalamin sendiri dalam arti gitu ya. Kalau kita nggak ngalamin sendiri, kita kan gampang bilang, Petrus, kamu kenapa kehilangan fokusmu? Kenapa kamu kehilangan perhatianmu? Kita gampang ngomong karena kita nggak ngalamin. Tapi saudara, ketika kita sama-sama hari ini mengalami, saya percaya nggak ada satupun dari kita yang bisa menghakimi satu sama lain dan berkata, mana iman lu, atau gue bisa menghentikan corona ini. Karena kita semua obviously jelasnya kita dalam kondisi kita juga bingung. Dan kalau kita ngalamin hal yang sama seperti Petrus, kita mulai ngelihat bagaimana seremnya badai ini. Kita mulai ngelihat, nggak tahu ini kapan akan selesai, ini badai sakal ini akan sampai kapan. Jujur, kita pelan-pelan mulai tenggelam dengan iman kita. Tapi saudara, dan sekali lagi saya mau bilang, ini hal yang wajar, ini bukan sesuatu yang memalukan. Dalam perjalanan kekristenan saya pribadi, saya sering mengalami di mana iman saya sepertinya pelan-pelan mulai kehilangan dasarnya. Seperti saya mulai mempertanyakan banyak hal, dan itu hal yang normal. Anda dan saya pasti ngalamin musim-musim di mana sepertinya kita akan kehilangan iman. Karena Petrus pun pernah ngalamin momen-momen di mana dia kehilangan iman. Kalau Anda baca rasul-rasul Tuhan yang dahsyat, mereka semua pernah ngalamin momen-momen di mana mereka kehilangan iman. Saya teringat dengan Timotius, anak rohani dari Paulus, pernah ngalamin momen di mana dia hampir kehilangan iman, di mana Paulus perlu mengingatkan dia kembali untuk mempertahankan iman kepercayaannya. Saudara, ini momen di mana krusial banget iman kita sedang diserang, kepercayaan kita kepada Tuhan sedang diserang, penyerahan diri kita kepada Tuhan sebagai Sang Penyedia sedang diserang, saudara. Dan ini momen di mana kita harus mengakui, mungkin kalau kita mulai kehilangan iman kita perlu step pertama, kita mulai menyadari, aku kehilangan iman, aku mulai kehilangan iman. Tapi jangan stop sampai di situ, saudara, karena Petrus nggak cuma stop sampai mulai tenggelam. Ketika dia sadar dia mulai tenggelam, yang dia lakukan adalah sesuatu yang Anda dan saya harus lakukan. Apa itu, saudara? Berdoa kepada Tuhan. Dan saudara, kalau kita lihat Petrus berdoa kepada Tuhan dengan berkata, Tuhan tolonglah aku. Bagi Anda mungkin ini cuma teriakan spontan, Tuhan tolong gitu kan, Tuhan tolong. Tapi saya percaya, saudara tahu yang namanya perkataan ketika Anda mengucap berseru kepada Tuhan, itu juga adalah doa. Yang diucapkan Petrus bukan cuma sekedar selentingan darah Yesus gitu, atau Tuhan tolong. Tapi yang keluar dari hati dia adalah, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Ini momen di mana Anda dan saya, ketika kita mulai menyadari banyak yang hilang dari iman kita, banyak yang hilang dari gairah kita. Ini momen di mana Anda perlu mulai berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Sejujurnya saya mulai khawatir akan keluarga, akan kelanjutan keluarga ini. Saya mulai khawatir akan ekonomi keluarga ini. Saya mulai khawatir akan masa depan keluarga ini. Saya mulai khawatir akan masa depan bangsa ini. Saudara, wajar kalau kita khawatir, tapi jangan berhenti di tempat kekhawatiran, tapi mulai berseru kepada Tuhan. Kenapa? Karena detik Anda berseru, yang terjadi ini selalu terjadi sampai hari ini, yaitu ketika Petrus berseru kepada Tuhan, segera, ayat 31 firman Tuhan berkata, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai kamu orang yang kurang percaya. Tapi dalam bahasa Inggrisnya saya suka, saudara, karena kalau kita baca ini kan kelihatannya kayak Yesus ngenyek imannya Petrus, ngeledek, lu gak ada iman. Tapi sebenarnya saya suka banget salah satu terjemahan message-nya dikatakan begini, what's gotten into you? Kamu ini kenapa? Seperti sebuah suara yang begitu lembut berkata, kamu ini kenapa, Petrus?
Terjemahan Passion Translation dikatakan begini juga, kenapa kamu membiarkan kekhawatiran menang? Karena jujur saudara, dalam hidup kita sedang ada pertempuran yang hari ini Anda dan saya sedang alamin, yaitu pertempuran antara iman dan kekhawatiran. Dan siapa yang menang tergantung pada siapa yang Anda pegang. Kalau Anda pegang kekhawatiran, Anda akan kehilangan iman. Tapi kalau Anda pegang iman, kekhawatiran boleh datang, tapi Anda sudah memilih pada siapa kamu mau berpegang. Saudara, karena itu Petrus diingatkan sama Tuhan Yesus, kenapa Petrus kamu membiarkan kekhawatiran menang? Saudara, bukan artinya kekhawatiran, Yesus nggak ngomong kenapa kamu membiarkan kekhawatiran datang, karena kekhawatiran pasti datang. Tapi siapa yang menang itu bergantung sama kita yang ngalamin. Kekhawatiran pasti datang, tapi jangan izinkan kekhawatiran itu menang. Yesus mengingatkan Petrus, aku tahu kekhawatiran pasti datang, tapi kenapa kamu izinkan kekhawatiran menang? Hari ini pertanyaan yang sama, saudara. Kalau hari ini sebagai gembala di tempat ini, saya pengen kita mengingatkan kita semua, saudara, jangan biarkan kekhawatiran menang. Pegang terus imanmu kepada Tuhan, karena detik Anda berseru kepada Tuhan, saudara, detik itu juga tangan Tuhan yang maha kuasa, yang sangat dahsyat sedang memegang hidupmu, memegang keluargamu. Dan kalau Tuhan yang pegang hidupmu, kalau Tuhan yang pegang keluargamu, saudara, tidak ada satupun yang bisa mencelakakan hidupmu, mencelakakan keluargamu. Saudara, percayalah kepada Tuhan. Justru di momen ini, di mana segala sesuatu sepertinya tidak pasti, peganglah apa yang pasti, saudara. Apa yang sudah yakin pasti bisa menyelamatkan jiwa kita, yaitu Tuhan Yesus. Kita pegang itu, saudara. Cukup dengan hal yang sederhana, dengan berkata, Tuhan, tolong aku. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapak, aku berdoa biar momen-momen ini, aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat JKI Providensia. Aku berdoa biar momen ini jadi momen di mana kami menguatkan iman kita, dan kami tidak biarkan kekhawatiran menang, tapi kami akan biarkan iman kami menang. Tuhan, kami berdoa hari ini sebagai pastor di tempat ini juga, Tuhan, aku lepaskan berkat turun atas setiap jemaat JKI Providensia yang mendengar firman Tuhan ini, yang khotbah ini yang mereka dengarkan. Biar khotbah ini memberikan penyegaran iman, juga memberikan membangkitkan semangat baru, dan aku lepaskan favor, perkenanan, supaya kemanapun mereka pergi, Tuhan, Engkau Allah yang membuka jalan di depan mereka. Perlindungan-Mu nyata dalam hidup mereka, Tuhan, dan kami berdoa seluruh kami, Tuhan, dan kerabat yang kami kenal akan berjalan dalam kesehatan ilahi. Juga kami berdoa, kami lepaskan kesembuhan pada setiap yang tervonis positif corona. Dalam nama Tuhan Yesus, kami lepaskan kesembuhan, dan kami deklarasikan virus corona yang melanda dunia ini berhenti kamu, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya, Tuhan, di balik semua ini kami akan melihat pergerakan-Mu yang dahsyat menanti gereja, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin.